Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257822040. Di sini saya mau mengerjakan tugas hands-on, yaitu tentang VCS atau Version Control System dan Git and GitHub yang ada di slide. Jadi yang pertama kita diperintahkan untuk menginstalasi, yaitu Git dan konfigurasi awal Git. Jadi dikarenakan saya sudah menginstal Gitnya, kita langsung saja beralih ke latihan 1. Yang pertama, kita ke CMD dulu. CMD sudah. Jika sudah, kita langsung saja ke latihan 1, yaitu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Pertama, kita di sini melakukan konfigurasi, yaitu git config strip global user.name. Lalu di sini karena nama, kita harus menggunakan tanda petik. Berikut nama lengkap, Gohan Christian. Lalu enter. Sudah, kita langsung ke kedua, yaitu user email. Kita lagi git config strip global user.email. Tidak usah menggunakan tanda petik, langsung saja emailnya, yaitu email saya sendiri, Gohan Pangaribuan 95 email.com. Enter. Lalu jika sudah, kita langsung mengisi git config list. Fungsinya di sini untuk melakukan menampilkan hasil yang tadi sudah kita config. Enter. Nah, di sini sudah terdaftar, yaitu username Gohan Christian dan user email Gohan Pangaribuan sudah terdaftar. Jadi itu fungsi dari git config list. Sudah, setelah itu kita langsung saja selanjutnya, yaitu membuat repository atau sebuah gudang atau sebuah penyimpanan dengan melakukan, yaitu git init nama folder. Seperti lanjut di latihan kedua, buatlah sebuah repository dengan nama project strip npm. Langsung saja kita buat git init lalu project strip npm 257822040. Langsung saja kita enter. Nah, di sini sudah initialized empty git, karena sudah jadi sebuah repository, karena ini sudah jadi repository kita. Langsung saja setelah itu, untuk masuk ke repository yang kita menggunakan, yaitu cd project strip npm 257822040. Ya, sudah. Lalu kita di sini diperintahkan untuk melakukan dir/a.2h, yaitu untuk menampilkan hidden folder bernama git. Langsung saja kita buat dir/a.2h. Enter. Nah, di sini dia sudah muncul sebuah directory, yaitu berisi 0 file, 1 directory, dan .git. Seperti yang diperintah, sudah sama. Selanjutnya, kita diperintahkan membuat untuk 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Mari kita buat langsung saja. Pertama, kita ke Notepad dulu.
Nah, di sini kita bikin ABC. Oh, bentar. ABC ABC kita save ya. Jangan lupa save-nya harus di dalam repository tadi yang kita buat, yang project strip npm kita. Langsung kita beri nama file 1. Lalu jika sudah kita save, kita buat lagi untuk file 2 nya abc def kita save lagi, kita beri nama file 2, save. Lanjut kita berikan buat file 3 abc def ghi, save, lalu kasih nama file 3, enter, save. Oke, sudah. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Ya, di sini kita untuk melakukan yaitu git status untuk melihat status repository kita. Nah, di sini masih merah. Kenapa masih merah? Karena kita belum melakukan, di slide selanjutnya yaitu adalah git add bintang. Ini untuk menandai semua file yang berada di dalam direktori saat ini. Langsung saja kita menandainya, yaitu git add bintang, enter ya. Di sini kita sudah menandai si directory tadi, dan itu untuk sekali semuanya kita tandai karena menggunakan git add bintang. Selanjutnya di sini kita mengecek lagi yaitu dengan git status. Enter. Nah, di sini sudah hijau karena sudah kita tandai semua tadi. Lanjut, karena di sini sudah hijau, kita lanjutkan selanjutnya yaitu setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah staggered. Nah, untuk mengubah status menjadi commit, gunakan perintah berikut yaitu dengan git commit strip m lalu nama filenya. Jika sudah, kita git commit strip m file 1. Salah guys, git commit di sini kita langsung saja ke selanjutnya. Kita dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Nah, jadi kita di sini suruh mengubah dulu di file satunya osc user dan ke file 1. Nah, di sini kita sudah bukan ABC kan. Lanjut kita tambahkan saja, modifikasi, tambahkan ABC 1 2 3 ya. Oke, sudah 1 2 3 1. Nah, sudah kan? Kita lanjut ke CMD-nya. Nah, di sini kita melakukan git status lagi. Git status.
enter. Nah, di sini sudah termodifikasi, tapi belum kita add git add bintang tadi kita tandai. Nah, di sini kita mari menandainya, yaitu dengan git add bintang. Nah, enter. Sudah kita tandai. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu dengan melakukan tadi ya, yang salah tadi kita lakukan di sini git commit, yaitu untuk mengubah statusnya menjadi commit gunakan perintah berikut, yaitu dengan git commit git commit strip m file 1, enter. Oh, salah. Maaf guys, salah karena file satunya saya spasi. Ulang lagi, itu git commit file 1, enter. Nah, maaf guys, salah lagi guys, grogi guys, maaf, izin ibu. Git commit strip m file 1. Ya, sudah bisa. Tadi di salah saya tidak menambahkan strip m-nya, dan di sini saya menspasi file satunya. Izin minta maaf. Nah, di sini sudah tercommit, sudah create. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu dilakukan perubahan latihan 3, yaitu jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Nah, perubahan yang dilakukan tidak mesti sama contoh, tapi setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari satu perubahan. Di sini kita akan melakukan yaitu git log. Itu git log, enter. Nah, di sini kita untuk git log itu ada untuk melihat sudah berapa yang commit. Nah, di sini sudah ada baru satu yang commit. Lalu ke selanjutnya kita cek lagi git status, enter. Git status, sebentar ya teman-teman. Oh, di sini kita salah. Kita seharusnya merubahnya dulu lagi ke file. Itu di file yang tadi di wc user asus project, itu file 1. Nah, di sini kita tambahkan lagi abc 12456. Sudah? Nah, sudah kita smart file 1, save. Sudah kita kembali lagi ke CMD. Nah, di sini sudah kita ubah kan. Nah, lalu kita cek lagi yaitu dengan git status, enter. Nah, di sini sudah termodifikasi, tapi belum kita tandai lagi, yaitu dengan menggunakan git add yang tadi. Nah, sudah itu langsung kita lakukan saja, yaitu dengan git add bintang, lanjut, enter. Jadi kita untuk menandainya, lanjut kita commit lagi, yaitu dengan menggunakan git commit strip m file 1, git commit strip m file 1, enter. Ya, sudah done, sudah bisa satu file tense, satu insertion, dan satuan deletion. Sudah. Selanjutnya kita melakukan itu git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Nah, di sini ada git tag perintah untuk membuat lightweight tag, jalankan perintah berikut.
yaitu membuat git tag v1.0.0. Lanjut, kita langsung saja membuatnya, yaitu git tag v1.0.0. Enter. Nah, langsung saja kita cek dengan git tag saja lagi, git tag. Nah, di sini sudah terbuat, sudah jadi, yaitu git tag v1.0.0. Selanjutnya, sesudah itu kita lakukan lagi untuk membuat node tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Nah, ini dia git tag strip A v1.0.1 strip M, lalu rilis versi 1.0.1. Nah, sudah, kita langsung saja membuatnya lagi, yaitu dengan git tag strip A v1.0.1, lalu strip M tanda petik rilis versi 1.0.1 garis tanda petik. Kita sudah membuatnya, lalu kita lakukan enter saja. Ya, sudah jadi. Nah, di sini kita coba lagi git tag lagi untuk ngeceknya. Git tag. Ya, di sini sudah ada v1.0.0 dan v1.0.1. Sudah itu, kita lanjut saja ke latihan 4. Pastikan repository Git memiliki 2 minimal commit dari latihan 3 sebelumnya. Yang latihan tadi, pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Screenshot tampilan menampilkan daftar tag. Lalu menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Nanti git show-nya kita lanjut dulu. Sebelum ke git show-nya, kita ke yang tadi ngeceknya, yaitu dengan git log. Ya, di sini sudah ada 2 commit dari latihan sebelumnya. Nah, pilih salah satu commit yang mau kita buat dengan tag nama v1.0. Nah, kita langsung saja kita buat git tag v1.0 ya kan, .0. Lalu kita salin yang ini ctrl C lalu ctrl V, enter. Nah, di situ kita membuat git tag version 1.0 di commit yang ini. Ya, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dengan dengan git show. Lanjut yang tadi, karena git show ini git show untuk menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Kita enter saja. Nah, di sini sudah jadi. Di sini sudah termasuk ke repository yang kita modifikasi lagi, abc/123 lanjut /456. Sudah kan? Sudah, kita lanjutkan. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, di sini ada yaitu git diff. Git diff sama aja seperti sebenarnya sama seperti git show atau git log. Git show ya. Di sini
kita langsung saja kita coba aja, yaitu git diff. Karena di sini VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Git diff. Langsung saja kita sebelum itu kita ke git log dulu. Git log untuk mengecek ya commit yang tadi sudah. Lalu kita memasukkan selanjutnya yaitu git diff. Git diff. Nah, lalu masukkan commit yang pertama atau yang kedua juga boleh. Tapi intinya dua-duanya kita masukkan commitnya. Oh, maaf. Ya. ctrl-c, ctrl-v. Enter. Lanjut, kita salin lagi yang ini. ctrl-c, ctrl-v. Sudah? Kita langsung saja spasi enter. Nah, di sini sudah done. Sama seperti tadi, yaitu yang menampilkan git show. Sama saja. Nah, selanjutnya kita di sini ada git checkout. Kita jelaskan sedikit. Jadi ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini tidak staggered ataupun commit, gunakan perintah git checkout nama file. Nah, jika perubahan sudah staggered atau git add namun belum disimpan, gunakan perintah git reset. Nah, yang terakhir, jika perubahan sudah state maupun commit dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini, gunakan git revert strip n. Nah, karena di sini kita tidak perlu, kita langsung saja ke selanjutnya. Nah, di sini kita ke GitHub sekarang. Nah, pada latihan 5, di sini kita disuruh perintah ke GitHub membuat sebuah public repository di GitHub dengan nama init strip npm strip nama lengkap. Selanjutnya kita buat ke GitHub, enter. Nah, karena di sini saya sudah login kan, jadi tidak perlu nunggu lagi login. Kita langsung saja, yaitu selanjutnya kita create repository ya, create repository. Nah, sudah create repository, sebentar. Nah, di sini kita ikuti dengan yang tadi. Di sini suruh membuat public repository di GitHub dengan nama init npm strip nama lengkap. Lanjut kita buat init strip npm 257.820.40, lalu strip tadi nama lengkap Gohan Christian. Sudah, jangan lupa ini kita public dan ini kita lalu create repository. Sebentar, masih loading. Nah, di sini sudah kita create repository. Kita kembali lagi ke slide-nya tadi. Lanjut, kita di sini setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang kita save tadi di folder yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, cara gimana? Yaitu dengan
menambahkan URL online repository ke lokal repository dengan perintah git remote add github lalu URL git remote. Nah, langsung saja mungkin kita ketik di sini yaitu ke git remote add github. Nah, lalu kita salin URL yang di sini tadi. Sebentar teman-teman. Nah, yang ini kita salin. Jika sudah salin, GitHub, enter, lalu kita ctrl-v. Nah, jika sudah, kita langsung saja enter, ya. Sudah. Jika sudah enter, kita ke slide-nya lagi, langsung aja ke selanjutnya. Sabar sebentar, kita belum melakukan git push GitHub master. Setelah berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda juga perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Nah, ini fungsinya git push GitHub master ini adalah untuk mengupload file yang ada di local repository ke GitHub. Nah, setelah itu kita lakukan saja. Git push GitHub master, ya. Ini untuk mengupload, enter. Nah, sudah. Coba kita lihat di sini sudah diproses, sudah done. Coba kita lihat di sini di GitHub-nya. Sebentar. Nah, di sini sudah terupload yaitu file 1, file 2, file 3 yang ada di local repository. Ya, itu dari fungsi dari git push GitHub master. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Latihan 6 yaitu lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Nah, commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Lalu screenshot halaman depan repository seperti contoh di samping. Nah, lalu di sini kita coba membuat modifikasi di file lagi. Tapi kali ini bukan di file 1. Kita akan memodifikasi lagi di file 2. Nah, di sini file 2 kan cuma DEF. Coba kita slash, kita tambahkan DEF 123. Nah, lanjut. Sudah. Lanjut kita ke, jika sudah melakukan perubahan di file kedua, nah kita melakukan lagi ini yaitu git status untuk mengecek lagi statusnya pada repository. Status, enter. Nah, di sini sudah termodifikasi file 2, tapi belum kita git add bintang. Karena git add bintang itu yang seperti tadi untuk menandai file yang kita modifikasi, yang sudah kita modifikasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yaitu git add tadi, git add bintang.
bintang. Nah, lalu enter. Nah, jangan lupa kita commit lagi seperti tadi yang ada di sini. Git commit. Nah, ini git commit strip m file 2, karena kita mau modifikasi tadi file 2. Lalu git commit strip m file 2, lalu kita enter. Nah, di sini sudah done. Kita git commit lagi tadi file 2 nya, lalu kita melakukan pengupdatean atau penguploadan di GitHub-nya itu dengan melakukan git push enter. Nah, sudah kan? Lalu kita lakukan lagi setelah lakukan git push, kita lakukan lagi yaitu git push, lalu kita salin ini git push strip 2 set strip upstream GitHub master. Kita ctrl-c, lalu kita ctrl-v. Nah, di sini sudah kita lakukan git push, lalu git push yang tadi itu, lalu kita enter saja. Maaf, ada kesalahan sedikit. Git push. Sebentar, kita cari lagi salahnya di mana. Oh, mungkin salah karena di sini saya sudah kesalahan saya di sini memberikan git push 2 kali. Nah, kita salin lagi aja yang tadi. Lalu ctrl-c, lalu ctrl-v. Nah, enter. Sudah kita lakukan git push. Nah, sudah done. Sudah kita lakukan pengupdatean ke GitHub-nya. Selanjutnya kita disuruh melakukan yaitu mengupload local repository itu git clone. Kita disuruh membuat git clone lalu salin URL repository yang ada di GitHub. Langsung saja kita aksikan, kita mulai. Kita pertama langsung membuat yaitu git clone, lalu kita ke GitHub yang tadi, kita shell yang ini, kita salin, copy, lalu ctrl-v, git clone https, lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah done. Nah, lalu sudah done. Setelah kita lakukan itu, lalu kita ke slide lagi, screenshot, lalu menampilkan lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Kita disuruh memindahkan folder yang tadi kita buat itu git clone yang ada di repository. Nah, di user, lalu ke project. Nah, ini dia yang kita buat tadi. Di sini kita pindahkan saja ke OSC, lalu user, Asus. Nah, kita taruh di sini saja agar tidak mengganggu. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke slide-nya. Jika sudah memindahkan, kita ke selanjutnya, itu push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Nah, untuk push salah satu tag itu dengan git push origin. Tapi saya akan melakukan
perubahan dulu, perubahan ke file USC. Kita lakukan git tag dulu. Sebentar. Di sini kita lakukan itu git tag kita untuk melihat tagnya. Nah, di sini sudah muncul git tag tadi yang kita buat, itu ada v1.0, v1.0.0 dan v1.0.1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan itu git push github tags, karena sesuai yang di atas tadi. Git push github tag. Kita lakukan git push. Sebentar. Kita lakukan yaitu git push git tag. Langsung saja kita buatnya, itu dengan melakukan itu git push lalu github lalu strip tag. Kenapa saya tidak menggunakan origin dari beberapa teman saya? Karena tidak bisa, karena saya sudah mencoba. Lalu kita menggunakan github push github strip 2 text. Sebenarnya sama saja. Nah, lanjut kita enter saja. Nah, di sini fungsi git push github text ini untuk menampilkan teks yang kita buat tadi di repository GitHub. Nah, untuk melihatnya, sabar ya, belum ada. Kita refresh dulu. Sebentar. Nah, kita lihat di releases. Nah, di sini sudah ada 3 teks yang kita buat tadi, sudah terupload di sini. Nah, itu fungsi dari git push github strip tag. Sudah. Selanjutnya latihan 8, push semua teks yang komputer lokal GitHub. Ini sudah kita lakukan tadi. Lalu kita ke latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi apa sih git pull itu? Git pull itu adalah untuk menarik file yang terupdate di dalam GitHub ke dalam directory. Jadi tadi kan kita lakukan dari memodifikasi file dari directory lokal yang di sini tadi, user asus itu project. Nah, di sini kita tadi kan memodifikasinya di sini, lalu kita update, kita push ke GitHub. Nah, kalau git pull fungsinya untuk melakukan, pertama kita ke GitHub dulu. Nah, kita akan memodifikasi di sini pada file 3 saja. Maaf, salah pencet.
Nah, file ketiga yang kita mengisi di notepad tadi GHI. Nah, di sini kita akan memodifikasinya. GHI, kita tambahkan slash GHI GHI HJK GHI HJK, lalu kita commit change. Nah, lalu kita commit change. Nah, di sini sudah kita modifikasi di dalam GitHub-nya, tapi di dalam direktorinya dia tidak muncul, tidak terupdate, terupload. Kita lihat dulu untuk menunjukkan buktinya. File 3. Nah, belum ada teman-teman. Nah, jadi di sini itu fungsi dari git pull. Kita akan melakukan itu git pull tadi. Teman-teman. Jadi kita kan di sini disuruh kapan perintah dapat digunakan, langsung kita praktekkan saja. Di sini kita akan langsung melakukan yaitu git pull. Git pull. Enter. Sabar, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah done. Sudah done. Mari kita lihat di dalam direktori lokalnya. Kita lihat ke dalam teman-teman. Share Asus, lalu ke project, kita lihat di file 3. Nah, di sini sudah mengalami perubahan yang kita modifikasi di GitHub tadi, sudah termodifikasi. Nah, jadi fungsi si git pull tadi jadi adalah untuk mempush ke directory. Karena jika tidak menggunakan git pull tadi, dia tidak akan termodifikasi juga di directory. Karena di sini juga nanti sudah done. Sudah. Lalu sekian saja dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata, dan maaf juga masih ada tadi ada salah sedikit seperti error, tapi sudah diperbaiki. Mohon izin sebelumnya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.